Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triadmin Pratiwi dengan NIM 21320110050. Di sini saya akan membuat video untuk penugasan dari PAS dari Ibu Eriska Kinalita. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan luar negeri, yaitu kasus Trisakti dan Semanggi di Indonesia dan kasus apartheid di Afrika Selatan. Baik, pertama saya di sini akan menjelaskan tentang tragedi Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998. Tragedi Trisakti dan Semanggi adalah dua peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Kedua tragedi ini merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi politik dan pengunduran diri Presiden Soeharto yang saat itu telah berkuasa kurang lebih selama 30 tahun. Tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 dilatar belakangi pada awal 1998 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang parah yang mengakibatkan inflasi tinggi, pengangguran massal, dan kemiskinan yang meluas. Ketidakpuasan terhadap pemerintah Soeharto meningkat terutama di kalangan mahasiswa yang menginginkan perubahan. Demonstrasi mahasiswa terjadi di berbagai kota dengan tuntutan utama pengunduran diri Soeharto dan dilakukannya reformasi politik. Pada 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta menggelar demonstrasi damai yang menuntut reformasi. Saat mereka berusaha keluar dari kampus untuk melanjutkan aksi di luar, aparat keamanan yang terdiri dari polisi dan tentara mencoba membubarkan mereka dengan kekerasan. Kejadian ini berujung pada penembakan terhadap para mahasiswa. Ada beberapa korban, yaitu 4 mahasiswa Trisakti tewas dalam peristiwa ini, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan C. Selain itu, puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka tragedi. Ini memicu kemarahan luas di kalangan masyarakat dan mempercepat proses jatuhnya Soeharto. Yang selanjutnya ada tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 sampai 15 November tahun 1998, yaitu dilatar belakangi setelah Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Pemerintah yang baru di bawah Presiden B.J. Habibie berusaha mengadakan sidang istimewa MPR untuk menetapkan langkah-langkah transisi politik. Namun mahasiswa menolak sidang ini karena dianggap tidak mewakili aspirasi reformasi dan berpotensi mengembalikan kekuasaan militer. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta, terutama di kawasan Semanggi. Aparat keamanan kembali bertindak represif, menembaki para demonstran. Dalam peristiwa ini, 17 orang tewas, termasuk mahasiswa dan warga sipil, serta ratusan lainnya terluka. Selanjutnya ada tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September tahun 1999. Pada September 1999, mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menolak UU, yaitu UU Penanggulangan Keadaan Bahaya atau PKB, yang dianggap dapat mengembalikan dominasi militer dalam kehidupan politik Indonesia.
Demonstrasi berlangsung di beberapa titik di Jakarta, termasuk di kawasan Semanggi. Seperti pada peristiwa sebelumnya, aparat keamanan merespon demonstrasi dengan tindakan keras, menembaki para demonstran. Peristiwa ini menewaskan beberapa mahasiswa dan melukai puluhan lainnya. Adapun dampak tragedi Trisakti dan Semanggi, yaitu yang pertama ada reformasi politik. Tragedi-tragedi ini menjadi katalisator penting dalam gerakan reformasi Indonesia yang akhirnya berhasil menggulingkan Soeharto dan memulai era baru demokrasi. Yang kedua ada pelanggaran HAM. Kedua peristiwa ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan hak untuk berpendapat. Tuntutan keadilan. Hingga kini para korban dan keluarga mereka masih menuntut keadilan karena banyak pelaku yang belum diadili atau dihukum secara layak. Selanjutnya ada pengaruh jangka panjang. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia dan menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan. Kesimpulan dari tragedi 2 tadi yaitu tragedi Trisakti dan Semanggi menunjukkan bagaimana tuntutan perubahan dan kebebasan dihadapi dengan kekerasan oleh rezim yang sedang berkuasa. Meskipun akhirnya reformasi politik berhasil dicapai, kasus-kasus ini masih menjadi PR besar dalam sejarah penegakan HAM di Indonesia. Selanjutnya ada kasus yang terjadi di luar negeri, yaitu kasus apartheid di Afrika Selatan. Apartheid di Afrika Selatan adalah sebuah sistem pemisahan rasial diresmikan oleh pemerintah Afrika Selatan pada tahun 1948 dan berlangsung hingga awal 90-an. Kata apartheid berasal dari bahasa Afrika yang berarti pemisahan. Sistem ini berlaku untuk memisahkan dan mengatur kehidupan orang kulit putih dan non-kulit putih, terutama orang kulit hitam Afrika Selatan, dalam semua aspek kehidupan sosial, yaitu ekonomi dan politik dan lainnya. Kasus ini dilatar belakangi oleh yang pertama ada kolonialisme dan rasialisme. Sejak abad ke-17, ketika orang-orang Belanda dan Inggris mulai menjajah Afrika Selatan, diskriminasi rasial sudah menjadi bagian dari kehidupan di negara tersebut. Namun, apartheid sebagai sistem yang diatur oleh hukum baru diterapkan pada tahun 1948 oleh Partai Nasional yang didominasi oleh orang kulit putih Afrika. Yang kedua ada motivasi politik dan ekonomi. Apartheid diciptakan untuk mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi oleh minoritas kulit putih atas mayoritas kulit hitam. Pemerintah apartheid berusaha mengontrol sumber daya ekonomi dan tanah serta mencegah integrasi sosial antara ras yang berbeda. Kebijakan dan implementasi di kasus apartheid, yang pertama ada pemisahan wilayah. Penduduk dibagi berdasarkan ras dalam zona-zona tertentu. Undang-Undang Wilayah Kelompok tahun 1950 mengharuskan orang kulit hitam, India, dan keturunan campuran untuk tinggal di area khusus yang terpisah dari pemukiman kulit putih. Pemisahan ini juga terjadi dalam pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Yang kedua adalah larangan pernikahan antara ras.
Undang-Undang Larangan Pernikahan Campuran tahun 1945 melarang pernikahan antara orang kulit putih dan non-kulit putih, dan Undang-Undang Imoralitas tahun 1950 melarang hubungan seksual antara ras. Yang ketiga, ada hak politik yang dibatasi. Orang kulit hitam dilarang memiliki hak pilih dan hanya boleh memilih hak pilih dan hanya boleh memilih perwakilan dalam sistem pemerintahan yang diciptakan oleh pemerintah apartheid untuk mengontrol komunitas mereka. Yang keempat, ada penindasan politik dan kekerasan. Pemerintah apartheid menggunakan kekerasan dan represi untuk menekan oposisi. Organisasi politik seperti African National Congress atau ANC dan tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela menjadi sasaran penindasan dengan banyak pemimpin gerakan anti-apartheid yang dipenjara atau dibunuh. Selanjutnya ada perlawanan terhadap apartheid. Yang pertama ada perlawanan domestik. Warga kulit hitam Afrika Selatan melancarkan berbagai bentuk perlawanan, mulai dari demonstrasi yang damai hingga aksi-aksi sabotase. Gerakan ini diorganisir oleh kelompok-kelompok seperti ANC dan Pan African Congress atau PAC. Protes besar-besaran seperti pembantaian Sharpeville tahun 1960 dan pemberontakan Soweto tahun 1976 menandai perlawanan yang signifikan. Yang kedua ada tekanan internasional. Tekanan internasional juga memainkan peran penting dalam mengakhiri apartheid. Banyak negara menerapkan sanksi ekonomi dan embargo senjata terhadap Afrika Selatan. Selain itu, organisasi internasional seperti PBB mengecam apartheid dan gerakan anti-apartheid di seluruh dunia, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat, menekan pemerintah mereka untuk bertindak. Selanjutnya ada akhir dari apartheid. Yang pertama ada negosiasi dan reformasi. Pada akhir 1980-an, pemerintah apartheid mulai merasakan tekanan yang tak tertahankan dari dalam dan luar negeri. Presiden Afrika Selatan saat itu V.W. de Klerk mulai melakukan reformasi, termasuk menghapus undang-undang apartheid dan membebaskan Nelson Mandela dari penjara pada tahun 1990. Mandela dari penjara pada tahun 1990. Yang kedua ada pemilu bersejarah. Pada tahun 1944, apartheid secara resmi berakhir ketika Afrika Selatan mengadakan pemilihan umum pertama yang inklusif pada tahun 1994, di mana semua ras diizinkan memberikan suara. Pemilu ini dimenangkan oleh ANC dan Nelson Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Dampak dan warisan dari kasus apartheid di Afrika Selatan yaitu yang pertama ada ketidaksetaraan yang berkelanjutan. Meskipun apartheid secara resmi berakhir, warisan masih terasa dalam ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang berlanjut hingga hari ini. Banyak komunitas kulit hitam masih hidup dalam kemiskinan dan akses hidup terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dan masih tidak merata. Yang kedua ada rekonsiliasi nasional. Pemerintah baru di bawah Nelson Mandela membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi selama apartheid. Komisi ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan mempromosikan rekonsiliasi, meskipun tidak semua pelaku diadili atau dihukum. Yang ketiga ada pengaruh global.
Apartheid di Afrika Selatan menjadi simbol global dari penindasan rasial, dan perjuangan melawannya menginspirasi gerakan hak-hak di seluruh dunia. Kejatuhan apartheid juga memperkuat komitmen internasional terhadap penghormatan HAM dan melawan diskriminasi rasial. Yaitu, kesimpulan dari kasus ini, apartheid adalah salah satu contoh paling ekstrim dari sistem diskriminasi yang dilegalkan oleh negara. Meskipun telah diakhiri, perjuangan melawan ketidakadilan dan diskriminasi rasial masih menjadi tantangan di berbagai belahan dunia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.